Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feby Ajriansyah. Nah, saya kali ini akan melanjutkan materi dari utang jangka panjang. Nah, kali ini kita akan membahas itu tentang bagaimana jika obligasi itu diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Misalnya itu di 1 Mei, 1 April, 1 Agustus, dan lain sebagainya. Biasanya itu diasumsikan jika diterbitkan di bawah tanggal 15, maka bulan itu termasuk dalam tanggal pembayaran bunga. Namun kalau sudah lewat tanggal 16, maka bulan itu tidak dicatat lagi bunganya. Jika obligasi diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga, maka bond investor atau pembeli akan membayarkan bunga kepada perusahaan penerbit berupa bunga terutang yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Pembayaran bunga semester berikutnya, perusahaan juga harus membayar full 6 bulan. Tapi sebenarnya yang diterima oleh bond investor itu hanya 4 bulan. Walaupun perusahaan penerbit tetap membayar 6 bulan full di 1 Juli. Nah, kita contohkan itu, saya menerbitkan obligasi pada tanggal 1 April, perusahaan menggunakan sistem semi annually, maka bunga yang terutang itu ada di tanggal 1 Januari sampai dengan 1 April, yaitu 3 bulan. Nah, akan dibayar bunga ini akan dibayar oleh bond investor. Tapi nanti di tanggal 1 Juli perusahaan tetap mengakui pembayaran itu sebanyak full. Tetapi kenyataannya nanti yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tidak full, dan yang diterima oleh bond investor juga tidak full, tapi hanya 3 bulan. Nah, ini kita contoh soal. Asumsikan tanggal 1 Mei 2015 Evermaster menerbitkan obligasi dengan umur 5 tahun. Pembayaran bunga itu tertanggal di 1 Januari 2015 dengan nilai nominal $100.000. Nah, dilakukan secara semi annually. Nah, maka jurnal yang dibuat itu adalah, pertama, kita akan mendebitkan cash kita sebanyak 100.000 sebanyak nilai nominal, kemudian kita kreditkan bond payable kita. Kemudian ada lagi yang namanya beban bunga yang dibayarkan, dihitung dari nilai nominal dikalikan dengan kontraktual tadi. Di sini informasinya 8%, jadi 100.000 dikali 8% dikali 4/12. Kemudian kreditnya kita kreditkan interest expense, itu mencarinya dengan cara carrying amount dikalikan dengan market rate. Karena pada kasus ini dijual pada nilai nominal, maka sama, market rate juga 8%, dan hasilnya perhitungannya juga sama, 2.667. Nah, jurnal waktu tanggal 1 Juli 2015 untuk melakukan pembayaran bunga, maka kita mencatatnya dengan jurnal itu interest expense di debit sebesar 4.000, didapat dari 100.000 dikali 8% dikali 6/12, 6 bulan, hasilnya adalah 4.000, dan cash kita keluarkan sebanyak 4.000 di posisi kredit. Nah, sehingga kalau kita lihat buku besarnya itu kan di tanggal 1 Mei ada sebanyak 2.667 yang dibayarkan oleh bond investor di posisi kredit. Kemudian di tanggal 1 Juli kita mengakui beban itu sebanyak full 6 bulan, jadi 4.000. Nah, maka sebenarnya saldo yang dikeluarkan oleh perusahaan itu hanya 1.333, dan yang diterima begitupun yang diterima oleh bond investor. Kita asumsikan bahwa Evermaster pada tanggal 1 Mei 2015 menerbitkan obligasi dengan harga Rp108.039. Nah, dengan kontraktual rate itu 8% dan market rate 6%. Kita bisa mengetahuinya ini dijual pada tingkat premium karena kontraktual rate lebih besar daripada market rate. Nah, maka kita akan membuat jurnal, yaitu cash kita debitkan sebanyak harga jual tadi itu Rp108.039, bond payable juga di kredit. Kemudian kita buat lagi cash itu 2.667 untuk mencatat bunga yang dibayarkan oleh yang kita terima dari bond investor dari bulan yang terutang atau bunga yang terutang.
Kemudian kita akui adanya cash yang kita terima kan sebanyak 2.667, kemudian interest expense 2.667. Untuk menghitung berapa interest expense yang kita akui selama 2 bulan itu caranya carrying value tadi itu kan 108.039 rupiah. Nah, kemudian effective interest rate itu didapat dari 6% dikali 2/12, yaitu dari 1 Mei sampai 1 Juli itu berarti 1%. Nah, beban bunga yang kita akui untuk 2 bulan ini adalah 1.080 dolar. Kemudian kita harus menentukan amortisasi. Nah, cash yang kita bayarkan tadi kan tetap full sebanyak 4.000. Kemudian dikurangi dengan cash yang kita terima dari bond investor itu sebanyak 2.667. Nah, sebenarnya cash yang kita bayarkan, cash bersih yang kita bayarkan itu ada sebanyak 1.333 dolar. Nah, kita kurangi dengan beban yang kita akui tadi, yang kita catat tadi itu 1.080. Nah, maka selisih antara cash yang kita keluarkan untuk membayar bunga dengan beban bunga yang kita catat itulah yang akan diamortisasi. Nah, karena ini pada tingkat premium, nilai dari amortisasi ini akan mengurangi carrying amount-nya. Maka jurnalnya itu interest expense 4.000 di debit, kemudian cash 4.000 di kredit, kemudian bond payable itu 253, artinya berkurang di posisi debit, dan interest expense itu 253 dolar. Atau bisa digabung jurnalnya itu jadi satu jurnal, maka interest expense itu 3.000, atau boleh digabung jurnalnya itu dalam satu jurnal. Interest expense-nya 3.747 didapat dari 4.000 dikurang 253 dolar tadi. Kemudian bond payable kita kurangkan 253 di posisi debit, dan kemudian cash kita kreditkan sebanyak 4.000 dolar. Nah, kita masuk ke long term notes payable. Akuntansinya sama dengan obligasi, yaitu cara menilainya itu sama dengan mempresent value kan principal dan juga mempresent value anuitaskan bunga yang dibayarkan secara periodiknya, dan juga melakukan amortisasi. Nah, contohnya itu Coldwell Incorporation menerbitkan WSL jangka panjang yaitu 4 tahun dengan nilai nominal 100.000 dolar, contractual rate itu 10%, diterbitkan pada nilai nominal dan diserahkan kepada Flint Hills Bank dan menerima uang dari Flint Hills Bank itu sebanyak 100.000 dolar. Nah, WSL ini dibayarkan secara annual, artinya setiap 1 tahun sekali, dan dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Maka jurnalnya itu cash kita debitkan karena kita menerima uang dari Flint Hills Bank itu sebanyak 100.000 dolar, dan kita akui adanya notes payable di posisi kredit. Nah, maka jurnal untuk pembayaran bunga yang pertama kali itu kita akan mendebitkan interest expense itu 10.000 dolar didapat dari 10% yaitu contractual rate dikalikan dengan nilai nominal 100.000 dolar. Kita plus 10.000 dolar dan cash kita kreditkan. Dalam notes payable kita mengenal istilah yang namanya itu zero interest bearing notes, di mana zero interest bearing notes ini tidak menyertakan kontraktual. Karena tidak menyertakan kontraktual, artinya kontraktual bernilai 0, maka pasti WSL ini diterbitkan pada tingkat diskon. Kita ada contoh soal. Di sini ada Turtle Company menerbitkan zero interest bearing notes itu kepada Jeremiah Company berumur 3 tahun dengan nilai nominal 10.000 dolar dengan market rate itu 9%. Nah, sudah diketahui bahwa present value dari 7.721,80 dolar. Maka jurnalnya langsung saja kita buat. Cash kita debitkan sebanyak 7.721,80 sebesar present value yang telah diketahui tadi. Kemudian kita munculkan akun notes payable sebesar 7.721,80 dolar. Nah, untuk pengakuan beban bunga pada akhir tahun pertama itu kita akan mendebitkan interest expense sebesar 694,96 didapat dari market rate 9% dikalikan dengan 7.721,80 dolar. Nah, notes payable-nya kita kreditkan sebesar 694,96 dolar. Untuk cash yang kita bayarkan itu tidak ada karena kontraktualnya itu kan 0. Jadi untuk mencari cash yang kita bayarkan atau beban bunga yang kita bayarkan tadi kan
itu rumusnya kontraktual dikalikan dengan nilai nominal. Sedangkan kontraktualnya 0, berapapun dikali 0 hasilnya tetap 0. Nah, jadi selisih antara cash yang kita bayarkan, beban yang kita bayarkan dengan beban yang kita catat ini akan menjadi amortisasi. Nah, amortisasi ini karena ini pada tingkat diskon, maka dia akan menambah jumlah carrying amount, sehingga pada tanggal jatuh tempo nilai dari carrying amount ini sama dengan nilai nominal, yaitu $10.000. Kemudian kita masuk ke interest bearing notes. Kita masuk langsung ke contoh soal untuk lebih memahami. Itu ada Mary Corporation menerbitkan wholesale dengan nilai nominal $10.000 dalam jangka waktu tahun, itu 3 tahun, kontraktual 10%, kepada Morgan Corporation dengan market rate itu 12%. Nah, di sini bisa diketahui bahwa dijual pada tingkat diskon karena market rate lebih besar dari kontraktual. Nah, pertama sekali kita harus menentukan harga jualnya dengan cara mempresent valuekan principal dan mempresent value anuitaskan bunga yang dibayarkan secara periodik. Nah, nilai nominal vessel tadi kan $10.000. Maka present value dari nilai nominal ini adalah kita lihat di diskon faktor itu 3 tahun di number of period, kemudian kita lihat di persentasenya itu 12%, kita tarik sehingga ketemu diskon faktor itu 0,71178 dikalikan dengan 10.000, maka diperoleh angka 7.118 yang merupakan nilai sekarang dari 10.000 yang akan dibayar 3 tahun yang akan datang. Kemudian mempresent value anuitaskan bunga yang dibayarkan secara periodik. Bunga yang dibayarkan tadi kan nilai nominal dikalikan dengan kontraktual, 10.000 dikalikan dengan 10%, maka ada 1.000 yang kita bayarkan secara periodik, dikalikan dengan diskon faktornya. Kita pakai yang tabel present value anuitas diskon faktor, diperoleh angka itu 2.402, sehingga present value dari wholesale itu adalah 9.520. Nah, selisih antara nilai nominal dengan present value dari wholesale ini itulah yang akan diamortisasi. Sebenarnya saat penerbitan kita akan mendebitkan cash kita sebanyak present value dari wholesale tadi 9.520 dan kita kreditkan notes payable 9.520. Nah, pembayaran bunga pada akhir tahun pertama itu akan kita debitkan interest expense sebanyak 1.142 diperoleh dari market rate dikalikan dengan carrying amount 9.520 dikali 12%, maka diperoleh hasil 1.142. Nah, kemudian kita kreditkan notes payable kita sebanyak 142, itu artinya menambah notes payable kita. Kemudian cash kita kreditkan sebanyak $1.000 untuk membayar bunga. Kemudian kita masuk ke penerbitan wholesale untuk membeli barang atau membayar jasa, bukan untuk menerima kas. Contoh soalnya itu 31 Desember 2015 saya menerbitkan wholesale kepada Andi Corporation untuk membayar jasa arsitek yang telah diberikan dengan nilai nominal itu $550.000, jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 dengan set rate atau contractual rate itu 2% dan market rate 8%. Maka kita harus mempresent value kan terlebih dahulu dari prinsipal, yaitu 550.000 dikalikan 5 tahun, itu number of periodnya, kemudian 8% itu presentasinya kita tarik garis, kemudian ketemulah diskon faktor itu, maka dikalikan diperoleh hasil $374.319. Kemudian present value anuitaskan bunga yang dibayarkan secara periodik. Nah, bunga yang dibayarkan secara periodik ini sebanyak $11.000 didapat dari 2% kontraktual dikalikan dengan nilai nominal itu $550.000. Kemudian kita lihat ke tabel present value anuitas, kita cari diskon faktornya, diperolehlah hasil itu 43.920. Nah, maka nilai sekarang dari wholesale itu adalah sebenarnya hanya 418.239 untuk wholesale yang akan kita bayarkan di 550.000 di 5 tahun yang akan datang. Maka selisih antara nilai nominal dengan nilai sekarang tadi itulah yang akan diamortisasi atau yang sering disebut jumlah dari diskon amortisasi. Nah, maka jurnal
debitnya itu yang membedakannya dengan wesel yang kita terbitkan untuk menerima cash tadi, hanya beda di posisi debitnya. Di sini debitnya adalah building atau construction in process, karena kan ini untuk memperoleh untuk membayar jasa arsitek. Nah, kemudian jasa arsitek ini merupakan bagian dari harga perolehan untuk membangun sebuah gedung, maka dimunculkanlah akun building sebanyak 418.239. Kemudian kita akui adanya notes payable di posisi kredit itu $418.239. Kemudian jurnal untuk pembayaran bunga pertama itu kita akan debitkan interest expense sebanyak $33.459, didapat dari market rate dikalikan dengan carrying amount itu $418.239 dikalikan dengan 8%, didapatlah hasil $33.459. Nah, notes payable-nya itu kita kreditkan sebanyak $22.459. Kemudian cash $11.000 untuk membayar bunga. Terakhir itu ada akuntansi pelunasan utang jangka panjang. Nah, bisa dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Kemudian bisa dilunasi lebih cepat. Jika cash yang dibayar lebih besar daripada nilai tercatat, maka kita akan mengakui adanya kerugian. Jika lebih kecil dari nilai tercatat, maka kita akan mengakuinya adanya keuntungan. Kemudian ada dilunasi dengan menyerahkan aset lain. Kemudian juga yang terakhir itu dilunasi melalui modifikasi kesepakatan. Artinya jika saya tidak mampu membayar, maka akan membuat lagi kesepakatan untuk menurunkan bunga atau sebagainya. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.